kepulauan Indonesia, seperti sebuah kanvas pulau-pulau yang dihiasi dengan budaya yang semarak dan tradisi kuno, menyaksikan perubahan besar dengan datangnya Islam. Keyakinan baru ini, terbawa angin perubahan yang berhembus dari negeri yang jauh, akan selamanya mengubah arah sejarah Indonesia. Perjalanan Islam ke Nusantara merupakan kisah yang bertahap namun menawan tentang pertukaran budaya, penyebaran agama, dan pembentukan norma-norma sosial baru. Video ini akan membahas sejarah masuknya Islam ke Indonesia, menelusuri jejaknya dari jalur perdagangan yang ramai pada abad ke-7 hingga pengaruh Wali Songo di Jawa. Kisah Islam di Indonesia bukanlah kisah penaklukan atau konversi paksa. Sebaliknya, ini adalah bukti kekuatan interaksi damai, wacana intelektual, dan daya tarik keyakinan yang beresonansi dengan penduduk setempat. Selama berabad-abad, Islam telah mengakar kuat dalam jalinan masyarakat Indonesia, membentuk nilai-nilai tradisi dan pandangan dunianya. Samudra Hindia yang luas, dengan arus dan angin muson yang tak terduga, berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan daratan Arab, Persia, India, dan Asia Tenggara yang berjauhan. Jalur maritim ini menjadi saluran tidak hanya untuk komoditas berharga, tetapi juga untuk ide, filosofi, dan agama. Di antaranya, Islam memulai perjalanan ke timur, dibawa oleh kapal-kapal yang melintasi jalur perdagangan kuno ini. Pada awal abad ke-7, para pedagang Arab yang didorong oleh pencarian rempah, sutra, dan harta karun timur lainnya, mulai sering mengunjungi pelabuhan-pelabuhan di Asia Tenggara. Para pelancong pemberani ini, yang banyak di antaranya telah memeluk Islam, membawa serta keyakinan, adat istiadat, dan kitab suci mereka. Mereka mendirikan pos perdagangan dan komunitas di lokasi-lokasi strategis, meletakkan dasar bagi penyebaran Islam di masa depan. Para pedagang yang melintasi jalur sutra maritim bukan hanya pebisnis. Mereka juga merupakan duta yang secara tidak sengaja menyebarkan keyakinan mereka. Mereka berinteraksi dengan masyarakat setempat, berbagi kepercayaan dan praktik mereka, kesalehan mereka, kepatuhan mereka pada prinsip-prinsip perdagangan dan perilaku Islam, dan kesediaan mereka untuk hidup berdampingan secara damai dengan para penganut keyakinan lain. Interaksi awal antara pedagang Muslim dan penduduk asli utamanya bersifat komersial. Namun, ketika hubungan dagang berkembang menjadi persahabatan dan aliansi, diskusi dan pertukaran agama menjadi semakin umum. Sifat egaliter Islam yang melampaui hierarki sosial dan menekankan kesetaraan semua orang beriman beresonansi dengan banyak orang di Asia Tenggara, di mana sistem kasta yang kaku seringkali berlaku. Di antara pulau-pulau di Indonesia, Sumatera, yang secara strategis terletak di sepanjang jalur perdagangan maritim yang ramai, muncul sebagai pusat awal penyebaran Islam. Wilayah pesisirnya, yang dipenuhi dengan pelabuhan dan pusat perdagangan, menjadi wadah peleburan budaya dan agama. Para pedagang Muslim Arab, Persia, dan India mendirikan komunitas di kota-kota pelabuhan ini, menikah dengan wanita setempat, dan berkontribusi pada populasi Muslim yang berkembang pesat. Provinsi Aceh di ujung utara, dengan pelabuhannya yang terlindung dan kedekatannya dengan jalur perdagangan utama, menyaksikan gelombang masuknya pedagang Muslim yang sangat signifikan. Perpaduan pengaruh Arab, India, dan pribumi memunculkan identitas Islam Aceh yang berbeda, yang dicirikan oleh kepatuhannya yang kuat pada hukum Islam dan warisan budayanya yang kaya. Kebangkitan Samudra Pasai mercusuar pemerintahan Islam. Abad ke-13 menandai momen penting dalam sejarah Islam di Indonesia dengan berdirinya Kesultanan Samudra Pasai di Aceh. Kerajaan ini yang didirikan oleh Merah Silu, seorang penguasa lokal yang masuk Islam, menjadi salah satu pemerintahan Islam paling awal di Nusantara. Penerimaan Islam sebagai agama negara oleh Samudra Pasai menandakan semakin besarnya pengaruh dan penerimaan agama tersebut. Kesultanan Samudra Pasai memainkan peran penting dalam menyebarkan Islam ke seluruh wilayah. Para penguasanya mendorong pembangunan masjid, sekolah Islam, dan pusat-pusat pembelajaran. Mereka juga secara aktif mempromosikan perdagangan dan hubungan diplomatik dengan negara-negara Islam lainnya, yang semakin memperkuat kehadiran Islam di wilayah tersebut. Melampaui Sumatera, penyebaran Islam ke seluruh Nusantara. Dari pijakan awalnya di Sumatera, Islam secara bertahap tetapi mantap menyebar ke timur dan selatan melintasi kepulauan Indonesia. Proses penyebarannya beragam,
didorong oleh pertemuan berbagai faktor, termasuk perdagangan dan interaksi yang berkelanjutan dengan komunitas Muslim, pernikahan antara pedagang Muslim dan wanita lokal, dan upaya para misionaris Sufi. Sifat maritim Nusantara memudahkan pergerakan manusia dan ide. Para pedagang dan cendekiawan Muslim yang seringkali berasal dari pusat-pusat Islam yang mapan di Sumatera berkelana ke pulau-pulau baru, membawa serta ajaran-ajaran Islam. Mereka mendirikan pos perdagangan, sekolah agama, dan komunitas, secara bertahap menjalin jaringan pengaruh Islam di seluruh Nusantara. Perdagangan, pernikahan campuran, dan konversi katalisator ekspansi Islam. Penyebaran Islam di Indonesia tidak didorong oleh penaklukan militer atau konversi paksa. Sebaliknya, itu adalah proses yang sebagian besar damai dan bertahap, didorong oleh kombinasi faktor-faktor yang membuat keyakinan baru itu menarik bagi penduduk setempat. Perdagangan, pernikahan campuran, dan konversi sukarela muncul sebagai katalis utama untuk ekspansi Islam. Perdagangan memainkan peran penting dalam mendorong pertukaran budaya dan memfasilitasi pengenalan Islam. Para pedagang Muslim, yang dikenal karena kejujuran, keadilan, dan kepatuhan mereka pada praktik bisnis yang etis, mendapatkan kepercayaan dan rasa hormat dari masyarakat setempat. Seiring dengan menguatnya hubungan dagang, begitu pula peluang untuk dialog dan konversi agama. Wali Songo, para wali dan cendekiawan Islam Jawa, Pulau Jawa, yang berpenduduk padat dan berpengaruh secara budaya, menyaksikan babak yang unik dalam kisah Islam Indonesia. Kedatangan Wali Songo, sekelompok 9 wali dan cendekiawan yang dihormati pada abad ke-15 dan ke-16, menandai titik balik dalam Islamisasi Jawa. Wali Songo bukanlah misionaris asing, melainkan individu-individu yang tertanam kuat dalam masyarakat Jawa. Mereka terkenal karena kesalehan, kebijaksanaan, dan kemampuan mereka untuk terhubung dengan rakyat jelata. Mereka menggunakan pendekatan multifaset untuk menyebarkan Islam, memadukan ajaran Islam dengan unsur-unsur budaya Jawa, membuat agama tersebut lebih mudah diakses dan dipahami oleh penduduk setempat. Sinkretisme dan adaptasi memadukan Islam dengan tradisi lokal. Salah satu faktor kunci yang berkontribusi pada keberhasilan penyebaran Islam di Indonesia adalah kemampuannya untuk beradaptasi dan hidup berdampingan dengan praktik dan sistem kepercayaan budaya yang ada. Proses sinkretisme, perpaduan antara tradisi agama dan budaya yang berbeda, memainkan peran penting dalam membentuk karakter Islam Indonesia. Alih-alih memaksakan bentuk Islam yang kaku dan monolitik, para dai dan cendekiawan Muslim seringkali memasukkan unsur-unsur kepercayaan dan praktik pribumi ke dalam ajaran mereka. Mereka menekankan kesamaan antara prinsip-prinsip Islam dan nilai-nilai Jawa yang ada, seperti rasa hormat kepada orang tua, kerukunan masyarakat, dan pentingnya pencerahan spiritual. Warisan toleransi dan keberagaman. Penyebaran Islam di Indonesia merupakan bukti kekuatan interaksi damai, pertukaran budaya, dan kapasitas manusia untuk merangkul keberagaman. Islam tidak datang sebagai kekuatan monolitik, melainkan beradaptasi dan berevolusi, menggabungkan adat istiadat dan tradisi lokal, menghasilkan ekspresi iman yang unik dan dinamis. Warisan integrasi yang harmonis ini terlihat dalam sifat masyarakat Indonesia yang toleran dan pluralistik saat ini. Meskipun menghadapi tantangan dan periode ketegangan, Indonesia berdiri sebagai mercusuar dialog dan kerjasama antaragama, sebuah bukti kekuatan abadi dari warisan sinkretisnya. Dampak abadi Islam pada identitas Indonesia. Kedatangan Islam di Indonesia merupakan momen penting dalam sejarah Nusantara, meninggalkan jejak yang tak terhapuskan pada lanskap budaya, sosial, dan politiknya. Dari awal yang sederhana di kota-kota pelabuhan yang ramai hingga pelukannya yang meluas di seluruh pulau, perjalanan Islam di Indonesia adalah kisah menawan tentang pertukaran budaya, sinkretisme agama, dan munculnya identitas Islam Indonesia yang berbeda. Saat ini, Indonesia berdiri sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, sebuah bukti dampak abadi dari keyakinan yang pernah datang bersama angin perubahan berabad-abad yang lalu.